Shalom saudara, jumpa kembali pada kesempatan minggu yang baik ini. Senang sekali bertemu dengan saudara. Saudara bisa melihat saya, tapi sayang sekali saya tidak bisa melihat saudara. Harapan saya, saudara semua dalam keadaan sehat, sukacita di dalam Yesus Kristus. Tema renungan kita hari ini sesuatu yang menarik, yaitu masa depan ini seru atau seram. Masa depan ini exciting atau scary. Namun seperti biasa, mari kita masuk di dalam doa. Demikianlah Tuhan, untuk kesekian kali kami masuk di dalam renungan. Yang kami mengerti, biarlah setiap renungan firman Tuhan yang hidup ini akan menjadikan kami hidup lebih bergairah. Bukan saja jiwa kami, tetapi manusia roh kami semakin hari semakin diperkuat. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati mulut bibir hamba-Mu, supaya segala sesuatu yang kami sampaikan ini merupakan bagian daripada firman Tuhan. Dan juga setiap telinga yang mendengarnya, mereka dihiburkan, mereka dikuatkan. Mereka dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengenal firman-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, sekali lagi tema renungan kita hari ini adalah masa depan ini semakin seru atau semakin seram. Ya. Mengerikan ya. Seru, exciting, asik ya. Tetapi ada kata scary, menyeramkan. Mari kita melihat. Kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka itu memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, kembali ke ayat 1. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir itu kapan sih? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 ini, saudara ingat zaman Yesus lahir. Yesus berusia 33,5 tahun, menderita, disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit, lalu naik ke surga. Lalu pencurahan Roh Kudus. Dan Yesus akan janji datang kepada saudara, datang di awan-awan, dan datang turun ke bumi. Nah, zaman mulai Yesus itu sampai hari ini, itulah yang kita sebut zaman akhir, ya. Saudara dan saya ini ada di zaman akhir. Menantikan akhir zamannya kapan begitu, ya. Nah, ini dikatakan pada hari-hari terakhir ini akan datang masa yang sukar. Sukar itu punya pengertian very dangerous, sangat berbahaya. Sukar itu suatu keadaan yang sangat keras, ya, yang sulit. Dan benar, kalau saudara dan saya mau jujur, keadaan kita hari-hari ini sebetulnya bukan semakin hari semakin membaik. Memang di beberapa sisi nampak ada sesuatu yang menarik hati, tapi satu sisi ada yang menyeramkan, ya. Kita akan bicara pada siang hari ini tentang 3 hal, ya. Banyak sudut yang kita mau bicara, tapi kita bicara 3 hal, yaitu tentang yang positif dan negatif. Tentang positif apa? Di dalam perubahan teknologi, kemudian di dalam perubahan ekonomi, dan di dalam perubahan sisi rohani manusia. Ya kan, kita lihat juga sisi
buruknya, sisi bahayanya, sisi seram, yaitu bagaimana penggunaan teknologi itu. Kemudian sisi ekonomi, kita akan bicara ancaman krisis di masa ini ke depan. Lalu juga ancaman kemerosotan rohani, ya. Saudara, kita akan lihat yang pertama, sisi positif dari perubahan teknologi. Perubahan teknologi hari ini luar biasa. Perubahan teknologi yang dahsyat ini sangat mempengaruhi media sosial yang luar biasa juga, yang tentu membawa pengaruh kepada kehidupan manusia di bumi ini. Nah, ada dua video menarik yang kita akan tonton bersama, video pendek ini. Yang pertama, bagaimana teknologi ini terjadi yang sudah pernah kita bicarakan, yaitu teknologi metaverse, ya. Tapi ini contoh yang menarik. Mungkin sebagian kita sudah melihat ini, tapi mengingat kembali, ya. Video yang kedua juga bicara kemajuan teknologi yang luar biasa. Mari saudara, kita sejenak melihat video ini. Kerja di metaverse dalam MRT sebagai pengganti laptop. Kita semua pernah dikejar deadline. Nah, gue baru nyadar kalau deadline gue kirim draft buku gue ke editor gue tuh udah hampir terlambat. Mau nggak mau dalam MRT pun gue harus ngerjain buku gue. Nah, nggak perlu ngeluarin laptop, gue mungkin kerjanya dari metaverse aja. Gue sendiri lagi mau publish buku tentang dunia metaverse. Nah, ini gue lagi buka Google Docs-nya dan gue lagi nambahin isi bukunya. Penasaran dengan apa yang gue lihat? Ini deh gue tunjukin. Jadi ada satu layar terbang depan muka gue, juga beserta dengan keyboardnya juga. Ini layarnya bisa gue resize juga ya. Gue tentunya bisa ngeliat keadaan sekeliling gue, jadi gue tahu kita udah sampai stop yang mana. Bagaikan laptop, layarnya bakal ngehalangin pandangan gue, tapi kalau gue maju, gue bakal langsung bisa lihat ada apa di depan gue. Nah, kayaknya gue udah sampai stasiun tujuan gue sih. Kayak laptop, kerjanya tinggal kita tinggalin dan kita masukin lagi ke dalam tas, dan kita tinggal keluar dari stasiun MRT. Enaknya juga sebenarnya size dia tuh lebih portable dari laptop ya menurut gue, dan kita nggak butuh tatakan atau meja untuk ngerjain kita. Gimana menurut kalian masa depan terlihat seru atau seram? Apapun itu yang kalian rasain, ada baiknya kita terus keep up dengan teknologi yang ada. Tunggu buku gue tentang metaverse yang bentar lagi akan rilis ya. Will you call me? Sorry? Will you call me? You mean telephone? Yes. When? Now. But you're sitting right here. This is why I wanted to have lunch. You just phone me? Now? Hello, Bethany speaking. Hello? You phoning for Bethany? Yes. What are you doing? This is Bethany, can you hear me? Well, you're right in front of me. But can you hear me down the phone? Oh my God. This is me. On the phone, I had it implanted. My hand is the phone. I can walk and talk because I'm on the phone inside my hand. I am the phone. This is what phones are going to be from now on. I have integrated. Thank you for your call. Subdermal implants. They charge themselves with motion like a self-winding watch. And it's on the 22 network. I get signal across 95% of UK mainland, 98 by next year. When I phoned you, it was ringing. That's the speaker. So small. Sweetheart. You're okay? You okay? There. We can let that breathe for 10 minutes. Do you see? These are interaction nodes. If I use this finger, I can open all the doors at work, no ID. And if I just scan this in the shop, I can pay for anything up to £1,000. And look, Dad, Mom, I've just taken your photo. Send and send. It doesn't need the sound effect. I just added that because it makes me laugh. What about your head? Can't feel a thing. They inserted the tiniest wafer into my brain. Oh my God, look at the result. Synced us up. No keyboard. I don't need a keyboard ever again. You did that by thinking? It can't read my mind. Not yet, but the wafer tracks activity in the neural pathway and micro movements in the retina to predict what I'm thinking. But that is reading your mind. I'm not comfortable with my body, so I want to get rid of it. This thing, all the arms and legs and every single bit of it, I don't want to be flesh. I'm really sorry, but I'm going to escape this thing and become digital. They say one day, soon, they'll have clinics in Switzerland where you can go and you'll sign a form and they'll take your brain and download it into the cloud. So you want to kill yourself?
I want to live forever. As information, because that's what transhumans are, Mum. Not male or female, better. Where I'm going, there's no life or death, there's only data. I will be data. Ya, menarik bukan? Kemajuan yang sedemikian pesatnya itu akan membuat manusia menjadi serba mudah, ya. Manusia akan hidup semakin cepat di dalam banyak hal. Mudah dan cepat. Dan inilah yang kita hadapi di masa-masa sekarang ke depan. Kita tidak bisa menolak kemajuan teknologi ini, ya. Apalagi seperti generasi-generasi kita. Generasi saya ini generasi baby boomer. Tapi ingat, di bawah saya itu ada generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi A, alpha, ya. Dan ini terkait semua di generasi-generasi saudara dan saya. Anak-anak saya milenial, di bawah anak saya sudah generasi Y, generasi Z, tapi di bawahnya itu ada generasi yang belum kita jangkau, itu cucu saya yang usia 1 sampai 10 tahun, itu generasi alpha. Seperti apa generasi alpha akan berhadapan dengan kemajuan teknologi dunia ini? Kita agak sulit menjangkau. Karena itulah ada sesuatu yang kita harus cerdik dan waspada menghadapi kemajuan teknologi ini. Sebab apa? Ada sisi seram di dalam hal kemajuan teknologi itu. Apa sisi seramnya? Teknologi ini kan bicara limitless digital world, ya, dunia digital yang tidak terbatas. Jadi ini akan menjangkau siapa saja di dunia ini, ya. Kalau hari ini masih belum semuanya terjangkau, ya. Kalau kita bicara metaverse belum semua orang menjangkau, ya, karena semuanya masih membutuhkan biaya yang lumayan. Dan juga bentuk metaverse belum terlalu menarik. Tapi sebentar lagi kalau udah menarik, maka semua masyarakat termasuk generasi-generasi di bawah kita akan memakai dunia itu. Nah, ternyata limitless digital world ini melahirkan juga banyak macam kejahatan-kejahatan. Apalagi di situasi ekonomi, situasi pandemi yang seperti ini, itu ada orang-orang cerdik yang tidak bermoral. Jadi teknologi yang tinggi ini kalau di tangan orang-orang tidak bermoral sangat berbahaya. Maka keluarlah di celah-celah ini, yaitu mereka memanfaatkan teknologi dengan membuat robot-robot trading forex, trading emas. Ya, ini mereka pakai untuk mengeruk keuntungan pribadi, dan terjadilah ini di Indonesia. Sudah sekian banyak yang tutup karena diberangus dan mereka menghadapi urusan hukum. Tapi kan sudah terlanjur, masyarakat sudah uangnya hilang. Nah, ini salah satu contoh di dalam sisi keuangan. Demikian juga kejahatan penggunaan di dalam sisi pornografi. Wah, ini mudah sekali sekarang. Siapa saja gampang sekali menjangkau, mulai dari anak kecil sampai dewasa. Nah, ini kan perlu pengawasan, ya. Baik pengawasan oleh pemerintah, juga pengawasan orang tua, pengawasan guru, dan membangun etika moral kepada anak-anak. Juga rohani mereka perlu diperhatikan. Inilah kejahatan-kejahatan yang menggunakan teknologi. Belum lagi menggunakan teknologi untuk menjajakan diri atau memasarkan seks, ya. Luar biasa, saudara, hari ini, ya. Mengerikan, sisi-sisi jahat ini mengerikan. Demikian juga dengan perkembangan teknologi tentang senjata, persenjataan. Persenjataan antar negara, kalau hari ini saudara lihat perang Ukraina dengan Rusia, ini memakan berapa ribu jiwa, ya. Kenapa? Karena kepandaian manusia, kemajuan manusia dalam urusan senjata yang mereka gunakan tidak ada lain ya, Pak, untuk membunuh manusia. Setiap negara berlomba bagaimana mereka maju di dalam teknologi senjata. Ya, oke, itu teknologi. Sekarang kita melihat di dalam sisi kemajuan ekonomi. Ekonomi luar biasa. Di dunia ini banyak sekali orang-orang pandai, ya. Di dunia ini, tidak usah jauh, Indonesia ini banyak orang pinter, ya. Keilmuannya tinggi sekali tentang ekonomi, ya. Apalagi dengan dampak teknologi yang demikian tinggi, terutama 2 tahun ini demikian canggih. Saudara tahu kan, hari ini apa-apa semua itu dunia online bergerak. Di rumah saya itu hampir tiap hari rasanya itu saya selalu menerima ketukan, yaitu pengiriman paket
everyday paket dari anak-anak saya, ya. Sehingga suatu hari saya tanya ke anak saya, paket apa sih kok tiap hari mereka ini belanja? Ternyata barang-barang kecil-kecil mereka juga belanja lewat online, saudara. Sehingga saya katakan, kenapa nggak ke toko-toko yang di dekat kita ini, ya? Supermarket yang di dekat kita ini kan gampang gitu. Tapi mereka mentertawakan sebab mereka menghadapi generasi baby boomer, ya. Sehingga mereka katakan, papa ini ketinggalan. Justru lewat online ini saya mendapatkan harga lebih murah dan biaya yang keluar setelah waktu pun kita lebih efisien. Jadi mereka menganggap ini efektif gitu lewat dunia online. Dan saudara tahu kan bagaimana sekarang jasa pengiriman dunia online ini, ya. Pengirimannya luar biasa cepat, saling berlomba. Itulah dampak ke dunia ekonomi, ya. Ada perubahan. Kalau dulu kita lihat beberapa toko-toko yang membuka di tempat-tempat mall atau di tempat-tempat, ya, yang kita anggap itu dulu semarak, ya, demikian ramai, tapi hari ini menjadi lain, berubah. Ternyata mereka juga di samping membuka bisnis tokonya, mereka juga menjualnya lewat online, ya. Nah, saudara, bagaimana dengan gereja? Nah, nanti kita lihat. Ancaman krisis, ini sisi seram, scary-nya ancaman krisis. Ini dampak pandemi COVID 2 tahun kita lewati, dan kita berharap hari-hari ini sudah mulai mereda, dianggaplah aman, ya, mulai mereda, berharap kita aman, selesai, ya, semogalah seperti itu kita berharap. Tapi itu baru mereda, sekarang dilanjut oleh perang 2 negara, Ukraina dan Rusia, yang belum selesai sampai hari ini. Memang yang perang di negara itu, ya, tapi dampaknya ini global, dampaknya ini ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan dampak ini tidak main-main, saudara. Dampak ini menggoncang beberapa negara global, ya. Ya, ingat ya, ini global seluruh dunia, menggoncang ekonomi banyak negara. Banyak sekali goncangan yang luar biasa karena 2 negara ini yang lagi berselisih. Tengoklah kita, ya, sisi baiknya sedikit, ya. Indonesia lumayan, ya. Dalam kuartal 1 pertumbuhan ekonomi kita masih ada, diperkirakan sampai semester 1 ini bisa mencapai 5% lah, ya, 5,01 atau berapa itu. Tapi lumayan lah dibanding beberapa negara yang lain, ya. Lalu keadaan ekonomi di Indonesia soal inflasi juga lumayan. Kita masih bertahan di angka 3,1%, ya. Sedangkan Amerika sudah 8% lebih. Inggris juga 9%. Bahkan Inggris dikatakan akhir tahun bisa mencapai 10% atau mungkin bisa lebih, saudara. Negara-negara Eropa hari ini sangat mengalami goncangan itu karena mereka punya beberapa bahan-bahan baku untuk kehidupan kebutuhan mereka itu diimpor dari Ukraina dan juga dari Rusia, ya. Turki menyedihkan, inflasinya sampai 70%. 70%. Belum lagi negara seperti Sri Lanka dan lain-lain. Semuanya ini kalau dibandingkan negeri kita hari ini, bersyukurlah kita masih dalam keadaan cukup baik, ya. Cukup baik. Tetapi ada ancaman, ada, ya. Pak Presiden Jokowi juga mewanti-wanti kita semua supaya waspada sebab efek global saat ini bisa sewaktu-waktu berubah dengan cepat. Sewaktu-waktu dengan cepat. Dia kasih gambaran begini. Harga BBM hari ini di antara beberapa negara seperti Jerman itu sudah 31.000 per liter, Thailand 27.000, Singapura mencapai 32.000, Indonesia di level Pertalite itu masih 7.650. 7.650 kata Pak Jokowi. Loh, kok bisa begitu? Bisa, sebab kita ini memperhatikan kebutuhan masyarakat sehingga melakukan subsidi, ya. Nah, pertanyaannya sampai kapan subsidi bertahan? Inilah, saudara, yang kita harus super waspada. Seperti dikatakan Ibu Sri Mulyani juga.
Kali ini kita harus serius, lebih sungguh-sungguh, lebih waspada. Sehingga dikabarkan, mengenai ini kan berita buruknya dunia oleh Sri Mulyani. Ini global ya. Sewaktu-waktu kalau kita nggak waspada, kita juga ikut. Kalau subsidi udah nggak tahan, ya, tadi yang inflasinya 3,1, kalau kita nggak tahan, subsidi berhenti, ikut naik semuanya, maka nggak mustahil kita sama dengan mereka. Bisa 10%, ya, mengerikan. Hari ini saudara cek kalau di Amerika itu barang-barang harganya luar biasa, dan ini saudara merambah berdampak kepada kehidupan sosial, yaitu timbulnya kejahatan-kejahatan di Amerika. Anda ingat di Amerika punya kebebasan memiliki senjata secara pribadi. Anak muda sudah mulai berani merampok dengan membawa senjata. Anak umur belasan tahun. Demi apa? Uang. Ya, mengerikan. Kan kemarin ada berita beberapa bank sudah sulit masyarakat untuk menarik uangnya. Itulah Amerika. Amerika uang habis untuk membantu peperangan, ya, untuk membuat senjata. Terus begitu, habis, ya. Nah, nggak tahu ini goncangan ini sampai kapan. Tapi kita yang di Indonesia harus hati-hati, ya. Pak Jokowi mewanti-wanti supaya kita jangan sampai melepas berhenti subsidi ini sehingga masyarakat susah semua, ya. Kalau BBM sudah nggak bisa ditahan dengan harga itu, lalu berdampak ke listrik, PLN, apalagi ke LPG, maka sulitlah kehidupan masyarakat, ya. Nah, saudaraku, sekali lagi, inilah yang kita hadapi hari-hari ini. Dan kita akan masuk bagaimana ya cara kita menghadapi kalau krisis itu terjadi. Sebagai orang-orang percaya, kita tuh harus siap dari sisi mana? Ya, apa yang kita kerjakan sebagai orang yang beriman Kristus, orang-orang Kristen, ya, di mana Roh Kudus tinggal tetap di dalam hidup saudara. Jadi bagaimana sikap ini? Kita masyarakat biasa tentu kita nggak bisa banyak berbuat. Yang kita banyak berbuat ya kita waspada dan mendoakan negeri ini, bangsa ini. Jadi apa yang kita butuhkan? Yang pertama, saudara dan saya ini perlu ketenangan hati. Ya, nggak ada lain yang utama. Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada lain tempat. Ya, bersyukurlah kita. Setiap orang yang percaya Yesus lari, berfokus semakin dekat dengan Kristus. Ya. Di dalam Lukas 12 ayat 29-31 kan juga dikatakan, cari kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Inilah bentuk pemeliharaan Tuhan kepada anak-anaknya. Jadi mintalah nomor satu, mintalah ketenangan hati. Yang kedua, marilah kita datang minta kepada Tuhan supaya kita ini diberi kekuatan. Kekuatan apa? Mengatasi masalah-masalah, terutama masalah krisis hari ini. Ya, apalagi yang saudara di 2 tahun ini sudah mengalami krisis keuangan. Ya, minta Tuhan kuat supaya kita ini sanggup melewati masa krisis ini. Filipi 4 ayat 13, pegang ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, segala urusan dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, inilah kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, marilah saudara dan saya kita datang kepada Tuhan untuk apa? Minta hikmat. Hikmat dan marifat itu perlu kita minta kepada Tuhan. Jangan memakai hikmat dunia saja. Ya. Sebab firman Yakobus 1 ayat 5 itu dikatakan, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia minta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Mari saudara, kita butuh hikmat Tuhan di saat-saat krisis itu melanda kehidupan saudara. Jangan bingung dengan hikmat-hikmat manusia.
Jangan ketergantungan atau mengandalkan hikmat oleh pengalaman berhasilmu atau orang lain, yaitu bolehlah sebagai pertimbangan, tetapi hikmat Tuhanlah yang kita butuhkan, dan Tuhan sudah ngasih jalan. Mintalah kalau engkau kekurangan hikmat, pasti Dia kasih hikmat. Yang keempat, bagaimana keadaan krisis yang kita lewati ini? Mintalah kemampuan. Saudara ingat anak Tuhan. Anak Tuhan itu tetap gak boleh berubah. Mintalah kemampuan kepada Tuhan untuk punya hati yang memberi, punya hati yang peduli kepada orang-orang lain di tengah kesulitan ini. Ya, saudara, kalau saya ingat ini, maka banyak orang berkata secara logika, kalau aku saja kekurangan, ngapain ngurusi orang? Kalau aku kesulitan, ngapain harus pedulikan orang lain? Itu tidak, saudara. Itu orang dunia. Anda bukan. Anda orang yang beriman Kristus. Jadi harus punya hati bagaimana kita memperhatikan orang lain. Memang ada kata-kata yang nampaknya baik bagi orang-orang dunia. Aku tidak akan ngurusi kamu, tapi kamu jangan ngurusi aku. Aku tidak pernah mengganggu kamu, jangan kamu ganggu aku. Aku jangan kau repoti, sebab aku tidak akan ngerepoti kamu. Itu nampaknya kata-kata yang baik. Tetapi bagi anak Tuhan itu nggak tepat. Loh, kenapa? Karena anak Tuhan itu ya memang orang benar itu akan direpoti orang. Gitu. Nah, bagaimana saudara dan saya merespon orang yang demikian? Ini tunjukkan kita ini anak Tuhan. Kalau enggak, apa bedanya dengan orang lain? Nggak usah ngurus aku ya, karena aku enggak ngurusi kamu. Ya. Jangan ganggu aku loh, karena aku tidak ganggu kamu. Nampaknya itu bijaksana, tapi tidak. Anak Tuhan itu memang siap direpoti, siap diganggu. Bagaimana engkau punya waktu untuk mendoakan mereka, walaupun tidak bisa tolong mereka secara keuangan, tapi engkau bisa dengan tenaga, dengan perhatian, dengan mendoakan. Ya. Nah, saya ingat ini ada ayat yang mengatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih baik, lebih bahagia memberi daripada menerima. Memang kalau kita itu menolong, kita memberi perhatian kepada orang lain, itu ada kepuasan tersendiri, ya. Ada rasa yang berbeda di dalam hati kita. Itulah kepedulian, ya. Nah, yang kelima, mintalah kekuatan kita untuk sanggup bersyukur. Nah, ini loh, ini berat. Kita seolah-olah tidak punya alasan untuk bersyukur karena kondisi tidak membaik, tetapi Tuhan perintahkan mengucap syukurlah. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Karena dibalik maksud kalau saudara saya sanggup bersyukur, itu Tuhan disukakan. Tuhan itu siap juga memberi sesuatu yang baik, ya, kepada anak-anaknya. Mengucap syukur artinya kau bisa percaya kepada Tuhannya. Yang terakhir, yang keenam, mintalah ketegaran untuk tetap yakin, kekuatan supaya yakin teguh akan penyediaan Tuhan. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Segala keperluanmu akan kau dipenuhi. Ingat ya, keperluanmu akan dipenuhi menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi kebutuhan saudara pasti, ini imani, yakini, pasti akan Tuhan cukupi, ya. Bukan keinginan-keinginan yang macam-macam itu, tapi kebutuhanmu di dalam masa krisis pasti akan dipenuhi oleh Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita masuk di dalam sisi rohani. Sisi baiknya rohani hari-hari ini, teknologi itu sangat membantu, ya. Kemajuan teknologi sangat membantu. Ini berdampak sekali pada percepatan pemberitaan firman Tuhan. Teknologi kalau menggunakan 4G, 5G, 6G nanti, ya, maka kalau udah masuk di situ, tidak ada celah area di dunia ini yang tidak bisa dijangkau, ya. Semua akan terjangkau. Bahkan dikatakan nanti pada saatnya itu sudah nggak ada biaya lagi untuk hal itu, ya. Maka betapa senangnya kehidupan manusia, seru, exciting, ya.
Dengan teknologi kita bisa merambah di mana saja. Hari-hari ini aja, seperti saat ini kita buat ya, kita renungan firman Tuhan di dalam online. Ini kan bisa dijangkau oleh seluruh dunia, ya, yang mereka bisa memakai YouTube, maka bisa dapatkan berita itu. Maka penyebaran firman Tuhan lewat dunia online ini sangat pengaruh besar. Sebab itu saya yakini dunia gereja masa depan bukan hanya hidup di dalam bentuk offline, tetapi online, apalagi dunia metaverse nanti, pasti merambah ke situ, pasti ya. Kalau enggak kan kita ini menolak, melawan daripada kemajuan teknologi, nggak bisa, saudara. Sebab bukan generasi kita nanti, tapi generasi jauh di bawah kita yang menghadapi itu. Itulah sisi baik ya. Tapi sisi kemerosotan hari ini akan jelas terlihat. Hari ini saudara dengan gampang melihat di dunia YouTube, di mana terjadi perdebatan yang tidak seharusnya ya. Para apologet itu kalau berdebat itu sudah, menurut saya sudah buruk caranya ya. Sesama Kristen tapi mereka membicarakannya dengan begitu garang, kasar ya. Menurut saya nggak seharusnya begitulah ya. Tapi ini kan terbuka karena dunia digital. Jejak digital itu tidak bisa hilang. Seperti yang saya lakukan ini kan. Ini jejak digital saya pasti ada terus. Oleh sebab itu kita harus bijaksana, hati-hati dengan mulut ini. Ya. Hari-hari ini manipulasi ayat-ayat firman Tuhan, baik dari beberapa hamba Tuhan, di mimbar-mimbar, kita bisa tahu lebih jelas karena terbuka. Ya. Di mana juga terjadi kepalsuan-kepalsuan yang dalam bentuk apa itu? Itu investasi rohani. Jadi yang ditanamkan ini firman yang diselewengkan. Saya tidak mengerti apakah itu sengaja diselewengkan untuk kepentingan mereka, atau mereka tidak tahu, salah tafsir, salah konteks, saya nggak ngerti. Tetapi yang terjadi, yang terlihat hari ini dengan mudah kita bisa lihat, ya. Mana yang terus digaungkan, mana yang hanya itu bentuk-bentuk acting supaya menarik bagi orang-orang lain, ya. Tapi ini kan bahaya, kepalsuan rohani yang akan menghancurkan. Kemunafikan dari para rohaniwan, kemunafikan dari para jemaat Tuhan, hari-hari ini lebih gampang nampak, ya. Ya, lebih gampang nampak karena dunia digital yang di mana-mana sudah, ini bukan rahasia umum. Bahkan peran gereja pun lama-lama, kalau dulu tidak tahu, sekarang menjadi lebih tahu. Peran gereja ini lurus atau menyimpang, ya. Nah, makanya saya nyatakan proses pandemi 2 tahun, proses yang sampai hari ini, krisis global ini berdampak ke macam-macam kan, dan secara langsung juga menjadi proses bagaimana Tuhan itu mulai menjaring anak-anak Tuhan yang baik, yang murni, ya, mana yang tidak murni. Ini perlahan-lahan penampian ini akan nampak. Ini akan berjalan terus, ya, penampian. Oleh sebab itu, saudara, mari hati-hatilah. Kita harus bertanggung jawab atas kehidupan kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dalam krisis rohani, kita harus kembali ke dasar. Apa ke dasar ini? Kita ingat ada tritugas gereja. Tritugas gereja, kalau saya sebut gereja itu selalu gereja secara individu ini maupun gereja dalam bentuk organisasi. Ya, tritugas ini apa? Kita tidak bisa lepas dari satu yang disebut persekutuan atau bahasa Yunani-nya koinonia. Persekutuan, yaitu ini tidak bisa lepas ini, orang percaya ini harus ada persekutuan, yaitu pelayanan yang saling memperhatikan, saling mengasihi. Saling ini sesuatu yang diinginkan Tuhan, dan di koinonia itu selalu ada unsur memuridkan, ya, mengajar, memuridkan. Nah, setelah dalam persekutuan ini kita akan ditarik keluar, yaitu masuk dalam marturia, pemberitaan kebenaran, berita keluar, berita tentang perhatian penyelamatan kepada jiwa-jiwa. Caranya bagaimana? Keluar sebagai saksi Kristus. Saudara dan saya itu saksi Kristus. Bila perlu, tidak perlu banyak omong mulut, tapi bicara itu lewat perbuatan, lewat tindakan. Ingat ya,
1000 perkataan hanya bisa ditumbangkan karena satu perbuatan. Hati-hati, kau dan saya adalah saksi-saksi Kristus. Keluar, dilihat orang. Lalu yang terakhir, diakonia. Diakonia ini sangat penting. Unsur ini adalah unsur pelayanan, melayani. Diakonia ini praktek kasih. Diakonia ini adalah bentuk kepedulian kasih kita dalam bentuk praktek perbuatan. Perbuatan nyata. Jadi koinonia, marturia, diakonia tidak bisa lepas dari gereja. Ya, kalau satu nggak ada, pincang. Dua nggak ada, lebih pincang lagi. Tiga-tiganya nggak ada, bukan gereja. Gitu. Saudaraku, terakhir, jadi gimana? Waspada. Jaga-jaga dan waspada. Firman Tuhan ayat penutup Kisah Para Rasul 2 ayat 25, sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Aku tidak goyah karena dia memandang kepada Tuhannya. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, unshakable, marilah kita mengucap syukur. Beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita ini telah menerima kerajaan yang unshakable. Jadi seharusnya kalau saudara dan saya memandang kepada dia, maka kita menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar tidak tergoncangkan. Masuk di dalam keadaan krisis, tapi di dalam sini unshakable, ya, tidak tergoncangkan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa, waktu yang singkat ini Engkau mengajar, menyegarkan kami di mana masa depan kami, apapun keadaannya. Satu sisi exciting, satu sisi scary, tapi kami harus menempatkan diri sebagai orang percaya Kristus secara benar, yaitu menaruh perhatian yang senantiasa memandang kepada Yesus saja. Semakin dekat kepada Yesus dan kita akan bertindak, kita akan mencari jalan keluar solusi. Apa yang kita sanggup kerjakan, kita kerjakan. Selebihnya Tuhan yang beracara kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami. Haleluya. Amin. Demikian saudara, jangan lupa saudara share, ya. Saudara bagikan kepada rekan saudara supaya menjadi berkat buat mereka. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jumpa kembali minggu depan di dalam kasih Kristus.